Di tengah perang Rusia-Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengajukan rencana yang mengkhawatirkan dunia. Ia berencana memudahkan penggunaan senjata nuklir Rusia dengan merevisi doktrin nuklir. Jika aturan penggunaan nuklir ini direvisi Putin, bisa saja Rusia akan mulai menggunakan hulu ledak nuklirnya dalam perang dengan Ukraina, atau bahkan jika Rusia merasa terancam serangan negara lain. Lantas, apa itu doktrin nuklir Rusia dan mengapa tiba-tiba Putin ingin melonggarkan aturan penggunaan nuklirnya? Perubahan doktrin ini nantinya akan mengubah dokumen utama penggunaan senjata nuklir Rusia, yakni Prinsip Dasar Kebijakan Negara tentang Penggentaran Nuklir atau Doktrin Nuklir, yang ditantangani Presiden Rusia Vladimir Putin. Syarat yang tercantum dalam Perintah Eksekutif nomor 355 dan ditandatangani Putin pada 2 Juni 2020 menyebut 4 syarat yang membuat Rusia bisa menggunakan persenjataan nuklirnya. Pertama, mendapat data dan informasi yang reliable atau bisa dipertanggungjawabkan tentang peluncuran rudal balistik yang menyerang wilayah Federasi Rusia atau sekutunya. Kedua, penggunaan senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lain oleh musuh pada Federasi Rusia dan atau sekutunya. Ketiga, serangan musuh terhadap lokasi-lokasi penting dan vital milik pemerintah dan atau militer Federasi Rusia yang bisa berakibat melemahnya respon persenjataan nuklir. Dan keempat, agresi terhadap Federasi Rusia dengan menggunakan senjata konvensional ketika keberadaan negara terancam. Dalam doktrin itu, Presiden Federasi Rusia dapat, jika perlu, memberitahu pimpinan militer dan politik negara lain dan atau organisasi internasional tentang kesiapan Rusia menggunakan senjata nuklir atau tentang keputusan yang diambil untuk menggunakan senjata nuklir. Jika diperlukan, juga informasi tentang fakta bahwa senjata nuklir telah digunakan. Lantas apa sebenarnya yang mendasari Rusia hendak melonggarkan doktrin nuklirnya? Ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia diduga dilatar belakangi serangan Ukraina ke wilayah teritorialnya yang semakin masif. Pasokan persenjataan dari negara-negara barat, termasuk di dalamnya sebagian terbesar anggota NATO, khususnya Amerika Serikat, yang terus mengalir deras, membuat ancaman terhadap Rusia kian meningkat. Selain persenjataan, sejumlah negara barat juga menyodorkan jet tempur mereka, yakni F-16, untuk membantu Angkatan Udara Ukraina menghadapi jet-jet tempur generasi kelima Rusia seperti Sukhoi. Ditambah lagi invasi Rusia ke Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun membuat persediaan persenjataan semakin menipis. Industri persenjataan Rusia tak bisa memproduksi persenjataan lebih banyak lagi karena berbagai sanksi yang mengakibatkan suplai material menjadi sangat terbatas. Akibatnya, penggunaan hulu ledak nuklir menjadi opsi bagi Rusia agar bisa bertahan. Jika Rusia benar-benar mengubah aturan penggunaan hulu ledak nuklirnya, sebenarnya ada berapa banyak persediaan senjata milik Rusia? Saat ini menurut catatan SIPRI Swedia, ada 9 negara yang memiliki senjata nuklir, yakni AS, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. SIPRI juga menyebut saat ini ada 12.121 hulu ledak secara global, di mana 9.585 diantaranya berada dalam stok militer yang siap untuk digunakan. Dari jumlah tersebut, hampir 3.500 hulu ledak siap diluncurkan. AS memiliki 1.770 hulu ledak, sedangkan Rusia 1.710 hulu ledak. Jumlah hulu ledak Rusia ini meningkat sekitar 120 unit dibandingkan data SIPRI tahun 2021. Selain persediaan militer mereka, Rusia dan AS masing-masing memiliki lebih dari 1.200 hulu ledak yang sebelumnya telah pensiun dari dinas militer, yang secara bertahap mereka bongkar dan berpotensi diaktifkan kembali. Rencana permudahan syarat penggunaan senjata nuklir oleh Putin dan pemerintah Rusia tentu saja mengkhawatirkan banyak pihak. Apalagi dunia pernah merasakan dampak jatuhnya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang saat Perang Dunia Kedua yang menyisakan kerusakan maha dahsyat. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan rencana Rusia tersebut?